Baik, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik demografi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Karakteristik demografi sendiri itu adalah apa saja yang membuat seseorang unik atau membedakannya dengan yang lain. Struktur atau komposisi penduduk menurut karakteristik demografi itu berarti pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada tiap individu. Ciri yang utama yaitu umur dan jenis kelamin, sedangkan ciri yang lainnya itu dapat berupa jumlah anak. Baik, kita masuk ke ciri yang pertama yaitu umur. Struktur umur penduduk itu dapat dilihat dalam bentuk umur satuan atau umur tunggal dan juga dapat dikelompokkan dalam kelompok umur 5 tahunan. Yang mana dalam pembahasan ini umur yang dimaksud adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Nah, berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010, untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, data mengenai umur penduduknya itu tergolong lengkap. Disajikan dalam bentuk umur tunggal dan juga kelompok umur. Kita masuk ke ciri yang kedua yaitu jenis kelamin. Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik demografi selain umur adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, pengelompokan penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 menurut jenis kelamin itu disajikan dalam bentuk umur tunggal dan juga kelompok umur. Yang pertama yaitu penduduk menurut umur tunggal di Provinsi Jawa Timur, yang mana diketahui bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010 berdasarkan umur tunggal adalah 37.476.757 jiwa, di mana penduduk Provinsi Jawa Timur ini didominasi oleh penduduk berusia 40 tahun sebanyak 700.262 jiwa, dan penduduk berumur 96 tahun itu berada pada posisi terendah dengan jumlah 1.853 jiwa. Penduduk perempuan di Provinsi Jawa Timur itu mayoritas berumur 40 tahun, sebanyak 353.308 jiwa. Dan yang terendah itu berada di umur 96 tahun, sebanyak 1.209 jiwa. Sedangkan untuk penduduk laki-laki itu mayoritas berumur 10 tahun, sebanyak 353.061 jiwa. Dan yang terendah itu di umur 96 tahun, sebanyak 644 jiwa. Untuk yang kedua yaitu penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur, di mana diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kelompok umur di tahun 2010 itu adalah 37.476.757 jiwa, yang terdiri atas 18.503.516 penduduk laki-laki dan 18.973.241 penduduk perempuan, di mana penduduk Provinsi Jawa Timur itu didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun, yaitu sebanyak 3.183.211 jiwa. Dan penduduk kelompok umur 95 tahun ke atas itu menempati posisi terendah dengan 22.925 jiwa. Penduduk perempuan itu mayoritas merupakan penduduk kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 1.591.284 jiwa. Dan terendah itu di kelompok umur 95 tahun ke atas dengan jumlah 15.444 jiwa. Penduduk laki-laki mayoritas merupakan penduduk kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 1.634.120 jiwa. Dan terendah itu pada kelompok umur 95 tahun ke atas dengan jumlah 7.481 jiwa. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri jumlah anak. Jumlah anak merupakan salah satu ciri yang melekat pada wanita, khususnya pada wanita pernah kawin. Jika wanita pernah kawin belum memiliki anak, maka jumlah anak yang pernah dilahirkan adalah 0. Data ini penting juga untuk dihitung untuk mengetahui gambaran kasar atau tidak langsung mengenai kinerja pemerintah dalam mensosialisasikan KB dan juga partisipasi masyarakat dalam menjalankan program KB tersebut. Untuk Provinsi Jawa Timur di tahun 2010, data jumlah anak itu disajikan dalam bentuk jumlah anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita berusia 10 tahun ke atas, jumlah anak yang dilahirkan hidup wanita pernah kawin berusia 10 tahun ke atas, dan juga jumlah anak yang masih hidup wanita berusia 10 tahun ke atas. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu distribusi wanita 10 tahun ke atas berdasarkan jumlah anak yang dilahirkan hidup menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Di mana dilihat bahwa
penduduk wanita berusia 10 tahun pada setiap kelompok umur itu memiliki beragam kasus untuk jumlah bayi yang dilahirkan hidup oleh mereka. Secara keseluruhan, terdapat 16.035.502 kejadian bayi yang dilahirkan hidup oleh mereka, yang mana secara total tidak punya bayi yang dilahirkan hidup berada di posisi tertinggi, yaitu sebanyak 4.931.037 kejadian. Disusul oleh kejadian 2 bayi yang dilahirkan hidup sebanyak 3.523.638 kejadian, dan kejadian 1 bayi yang dilahirkan hidup sebanyak 3.377.050 kejadian. Di tempat terendah adalah kejadian 9 bayi yang dilahirkan hidup, itu sebanyak 51.812 kejadian. Sementara terdapat total 115.288 perempuan dari berbagai kelompok umur yang tidak ditanyakan terkait hal ini. Di sisi lain, jika kita perhatikan jumlah bayi lahir hidup itu menurun dari 0 hingga 10 ke atas. Hal ini secara kasar atau tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah cukup baik dalam melakukan sosialisasi tentang keluarga berencana. Selanjutnya, kami juga menampilkan grafik batang mengenai jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita 10 tahun ke atas menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Yang mana berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 ialah 16.035.502 jiwa, di mana secara total, wanita kelompok umur 25-29 tahun memiliki kejadian terbanyak untuk jumlah anak yang dilahirkan hidup, yakni sebanyak 1.591.284 jiwa. Sementara untuk posisi terendah, itu ada pada wanita kelompok umur 95 ke atas, yakni 15.444 jiwa bayi yang dilahirkan hidup. Jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah wanita pada masing-masing kelompok umur yang tidak ditanyakan untuk hal itu. Nah, jika tadi kita membahas mengenai jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita berusia 10 tahun ke atas pada setiap kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010, maka kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik, yaitu jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin yang berusia 10 tahun ke atas. Nah, yang pertama yaitu distribusi wanita 10 tahun ke atas pernah kawin berdasarkan jumlah anak yang dilahirkan hidup menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Di mana diperoleh bahwa penduduk wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada setiap kelompok umur memiliki beragam kasus untuk jumlah bayi yang dilahirkan hidup oleh mereka. Di mana secara keseluruhan terdapat sejumlah 12.225.203 kejadian bayi yang dilahirkan hidup. Secara total, 2 bayi yang dilahirkan hidup berada pada posisi tertinggi, yakni sebanyak 3.523.383 kejadian. Disusul oleh kejadian 1 bayi yang dilahirkan hidup, yakni sebanyak 3.375.759 kejadian, dan kejadian 3 bayi yang dilahirkan hidup sebanyak 1.950.652 kejadian. Di tempat rendah adalah kejadian 9 bayi yang dilahirkan hidup, yakni sebanyak 51.810 kejadian. Sementara terdapat total 601 perempuan pernah kawin dari berbagai kelompok umur yang tidak ditanyakan terkait hal ini. Di sisi lain, jika kita perhatikan dengan seksama, jumlah bayi lahir hidup menurun dari 0 hingga 10 ke atas. Hal ini secara kasar atau tidak langsung menunjukkan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah cukup baik dalam melakukan sosialisasi tentang keluarga berencana. Nah, yang selanjutnya kami juga sajikan grafik batang dari jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita 10 tahun ke atas pernah kawin menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Di mana dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur ialah 12.225.203 jiwa. Di mana secara total, wanita pernah kawin kelompok umur 35-39 tahun memiliki kejadian terbanyak untuk jumlah anak yang dilahirkan hidup, yakni sebanyak 1.480.031 jiwa. Sementara untuk posisi terendah, itu ada pada wanita pernah kawin kelompok umur 95 tahun ke atas, yakni sebanyak 15.071 jiwa bayi yang dilahirkan hidup.
jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah wanita pada masing-masing kelompok umur yang tidak ditanyakan untuk hal ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jumlah anak yang masih hidup dari wanita berusia 10 tahun ke atas menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Yang pertama yaitu distribusi wanita 10 tahun ke atas berdasarkan jumlah anak yang masih hidup menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010, di mana diketahui bahwa penduduk wanita berusia 10 tahun ke atas pada setiap kelompok umur memiliki beragam jumlah bayi yang masih hidup, di mana secara keseluruhan terdapat 15.975.502 kejadian bayi yang masih hidup, di mana secara total tidak punya anak yang masih hidup berada pada posisi tertinggi, yakni sebanyak 4.995.099 anak, disusul oleh kejadian 2 anak yang masih hidup, yakni sebanyak 3.626.750 kejadian, dan kejadian 1 anak yang masih hidup, yakni sebanyak 3.532.904 kejadian. Di tempat rendah adalah kejadian 10 plus anak yang masih hidup, yakni sebanyak 35.779 kejadian. Sementara, terdapat total 115.288 perempuan dari berbagai kelompok umur yang tidak ditanyakan terkait hal ini. Selanjutnya kami juga menyajikan grafik batang dari jumlah anak yang masih hidup dari wanita 10 tahun ke atas menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. Di mana berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa jumlah anak yang masih hidup dari wanita menurut kelompok umur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 ialah 15.975.502 jiwa. Di mana secara total wanita kelompok umur 25-29 tahun itu memiliki jumlah anak yang masih hidup yakni 1.591.284 jiwa. Sementara untuk posisi terendah itu ada pada wanita kelompok umur 95 ke atas, yakni sebanyak 15.444 jiwa bayi yang masih hidup. Jumlah ini juga sudah termasuk dengan jumlah wanita pada masing-masing kelompok umur yang tidak ditanyakan untuk hal ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial pada daerah Jawa Timur menurut sensus penduduk 2010. Yang pertama adalah tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu karakteristik sosial yang sangat krusial. Tingkat pendidikan pada suatu daerah akan berpengaruh pada laju pertumbuhan daerah tersebut. Pada sensus penduduk 2010 dilakukan pendataan terhadap penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari 34 juta responden didapatkan bahwa yang tidak pernah sekolah sekitar 4 juta penduduk, belum tamat SD sekitar 6 juta penduduk, tamat SD atau sederajat sekitar 11 juta, tamat SMP sederajat sekitar 5.800.000, tamat SMA sederajat sekitar 5.700.000, dan sisanya tamat S1 minimal D1 atau sampai dengan D3, S3. Dari data tersebut kita dapatkan bahwa sekitar 12% penduduk Jawa Timur tidak pernah mengenyam sekolah dan sisanya mengenyam sekolah minimal SD. Karakteristik selanjutnya yang dimuat dalam sensus penduduk 2010 adalah status perkawinan. Selain pendidikan, status perkawinan juga merupakan hal yang penting. Sebab bila kita mengetahui angka status perkawinan, kita dapat memperkirakan angka fertilitas dan lain sebagainya. Dari sensus penduduk 2010, didapatkan data penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan. Yang pertama, status belum kawin, sekitar 8.700.000 orang. Status kawin, sekitar 19 juta orang. Cerai hidup, sekitar 600.000 orang. Dan cerai mati, sekitar 2,3 juta orang. Dari data tersebut, diketahui bahwa sekitar 61% penduduk Jawa Timur telah berstatus kawin, sedangkan 27% diantaranya belum kawin dan sisanya cerai hidup atau cerai mati, yang berarti mayoritas penduduk Jawa Timur telah berstatus kawin. Karakteristik ekonomi penduduk Jawa Timur pada tahun 2010. Yang pertama yaitu penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Didapatkan 28,3 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja. Dan kelompok umur yang paling banyak yaitu 30-34 tahun sebesar 3.062.000 jiwa. Jika dipresentasikan, 85% laki-laki dan 54% perempuan merupakan angkatan kerja. Dan sisanya bukan angkatan kerja, seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2010 dapatkan angka 69,08, yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 69 orang diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi. Dan Kabupaten Magetan memiliki nilai TPAK tertinggi, yaitu sebesar 78,75. Penduduk yang bekerja, sekitar 29% bekerja pada bidang formal dan 71% bekerja pada bidang informal. Dapat diartikan, penduduk Jawa Timur menciptakan pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup. Lapangan pekerjaan utama. Pada tahun 2010, kegiatan ekonomi di Jawa Timur berpusat pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, yaitu sebanyak 7,9 juta jiwa. Dan sektor yang paling sedikit yaitu pada listrik, gas, dan air minum, hanya 25.665 jiwa. Karakteristik geografi penduduk Jawa Timur pada tahun 2010. Menurut data dari jatim.bps.go.id, penduduk Jawa Timur yang paling banyak tinggal di perkotaan berasal dari kota Surabaya sebanyak 2,7 juta jiwa atau 7,4% dari keseluruhan penduduk Jawa Timur pada tahun 2010. Sedangkan penduduk Jawa Timur yang paling banyak tinggal di pedesaan berasal dari Kabupaten Jember sebanyak 1,3 juta jiwa atau 3,5% dari keseluruhan penduduk Jawa Timur pada tahun 2010. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 52% penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 yang tinggal di pedesaan dan 48% penduduk yang tinggal di perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persebaran penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010 dapat dikatakan merata karena perbedaan persentase antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 4%. Umur median. Umur median bisa didapatkan dengan menggunakan rumus MET sama dengan LMD plus M/2 min Fx per FMD dikali I, di mana LMD ini merupakan batas bawah dari kelompok umur yang mengandung N/2. N adalah jumlah dari seluruh penduduk, Fx adalah jumlah penduduk kumulatif kelompok umur sebelum N/2, FMD adalah jumlah penduduk pada kelompok umur yang mengandung N/2, dan I adalah panjang kelas dari kelompok umur. Berdasarkan data SP tahun 2010 Provinsi Jawa Timur, didapatkan N/2 adalah sebesar 18.738.378,5, di mana jumlah ini berada pada kelompok umur 30-34 tahun, sehingga didapatkan batas bawahnya atau LMD-nya yaitu sebesar 29,5 tahun. Kemudian Fx-nya jumlah penduduk kumulatif dari umur 0 sampai 29 tahun adalah sebesar 18.126.462. FMD-nya adalah sebesar 2.981.333 dan I-nya adalah sebesar 5. Dengan perhitungan didapatkan bahwa umur median bernilai 30,5 tahun, yang artinya setengah dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 berusia di bawah 30,5 tahun dan setengahnya lagi berusia di atas 30,5 tahun. Nilai umur median sebesar 30,5 tahun ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 dapat dikategorikan sebagai penduduk tua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Sringa Danardi. Saya akan menjelaskan tentang rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio ketergantungan ada 3 jenis, rasio ketergantungan muda, tua, dan total. Selanjutnya, sebelum saya membahas tentang rumusnya, saya akan menjelaskan tentang simbol-simbolnya. Yang pertama ada P0 sampai 14 yang berarti jumlah penduduk usia 0 sampai 14 atau belum produktif, P15 sampai 64 atau jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun atau penduduk usia produktif, dan P65+ atau jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas atau sudah tidak lagi produktif, dan K adalah 100. Untuk rumusnya, RK muda adalah P0 sampai 14 per P15 sampai 64 dikali K. Untuk RK tua, P65+ per P15 sampai 64 dikali K, dan untuk RK total adalah P0 sampai 14 ditambah P65+ per P15 sampai 64 dikali K. Dan untuk penghitungannya, yang pertama ada RK muda. Setelah dilakukan penghitungan untuk SP 2010 di Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk usia muda sebanyak 9.219.120 orang, dan juga penduduk usia produktif sebanyak 25.611.224 orang, dapat diketahui bahwa RK mudanya adalah 36,98%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 36 orang usia yang belum produktif atau 0 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada rasio ketergantungan tua dengan jumlah penduduk usia tua sebanyak 2.650.413 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu 25.611.224 orang. Ditemukan hasilnya 10,35%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 10 orang penduduk yang sudah tidak lagi produktif atau berusia 65 tahun ke atas. Dan selanjutnya adalah rasio ketergantungan total. Dengan data yang sudah didapatkan, dapat diketahui bahwa RK total adalah 46,33%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk yang belum produktif dan juga penduduk yang sudah tidak lagi produktif. Rasio sebesar 46,33% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 36,98% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,35%. Rasio jenis kelamin atau seks ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Jika rasio mendekati angka 100, artinya terjadi kenaikan, dan jika rasio menjauhi angka 100, artinya terjadi penurunan. Jika rasio ada di atas 100, artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Dan jika rasio berada di bawah angka 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada penduduk perempuan. Jika rasio sama dengan 100, artinya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Untuk mengetahui seks ratio, kita memerlukan jumlah penduduk laki-laki dan juga jumlah penduduk perempuan di kota ataupun di desa, atau juga di kota dan di desa. Caranya adalah dengan jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Di Jawa Timur sendiri pada tahun 2010, jumlah penduduk perempuan kota dan di desa adalah 18.973.241. Dan jumlah penduduk laki-laki di kota dan di desa adalah 18.503.516. Kemudian 18.503.516 dibagi 18.973.241 dikali 100, hasilnya adalah 97,524274. Artinya rasio jenis kelamin Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 97,5. Jadi, rasio jenis kelamin Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 97,5. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada 97 penduduk laki-laki. Artinya juga, di daerah Jawa Timur pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.